Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, pasukan disiapkan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hormat, gerak. Mengheningkan cipta, mulai.
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia terlaksana kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka. 1. Daulat adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan Allah yang luhur supaya terciptakan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari kata itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian agama dan keadilan sosial. Maka disusunkan kemerdekaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan dasarnya kepada Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan sederhana, kesatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan memberikan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentang jihad fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah Konsul 2 Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang 1. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai satu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. 2. Bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat 1. Bahwa oleh pihak Belanda, Nika, dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. 2. Bahwa semua yang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia. 3. Bahwa pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. 4. Bahwa di dalam menghadapi kesekalian kejadian-kejadian itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan dan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Nahdlatul Ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri NKRI berikrar. 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, undang-undang
Indonesia. 5. Pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang merombak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang didasari semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Sekian Nahdlatul Ulama. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, seperti yang sudah kita ketahui, pelaksanaan upacara Hari Santri Nasional 2023 mengingatkan kita terhadap sejarah perjuangan ulama santri di masa lalu. Bahkan perjuangan ini dianggap sebagai hari penting ketika Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 menetapkannya sebagai sebuah peringatan. Hingga saat ini kita dapat melihat bagaimana sejarah tersebut diingat dan dirayakan setiap tahunnya pada 22 Oktober. Para peserta upacara yang saya sanjungi, penetapan ini tentu tidak serta-merta dibuat untuk mengingat sejarah saja. Lebih dari itu, kenangan tentang sosok tokoh-tokoh bangsa pada masa pasca kemerdekaan perlu kita ingat juga. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus rasa syukur, pahlawan yang berjihad kala itu berhasil membawa kita ke masa tentram sekarang. Nama-nama seperti Kiai Haji Hasyim As'ari, Sakro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Maria Yosef Balanda, dan lain-lainnya patutnya kita kenang. Mereka telah berjuang demi masa depan, melakukan penjajah yang ingin mendapatkan kembali tanah air yang saat itu sudah menyatakan merdeka. Peserta upacara sekalian, resolusi jihad yang telah ditanamkan pada masa lalu sekali lagi harus kita syukuri. Kemerdekaan yang ingin direnggut dipertahankan dengan metode jihad fisabilillah. Terlepas dari berbagai tokoh lain, para kiai serta santri-santrinya ikut menghalau pergerakan bangsa asing sehingga kemerdekaan dapat dipertahankan. Bukan hanya mempertahankan diri, namun bergerak maju untuk mengusir mereka semua. Kobaran semangat pun dapat terlihat dari berbagai gerakan di seluruh Indonesia. Para peserta upacara yang saya hormati, sejarah ini ternyata membawa persatuan bukan hanya di dalam satu kelompok agama saja, akan tetapi berhasil menyatukan seluruh golongan, kalangan, ras atau mereka yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Salah satunya termasuk perbedaan yang berkaitan dengan keyakinan. Dengan begitu, kita sepatutnya bisa mensyukuri pengadaan peringatan Hari Santri Nasional 2023 ini. Bukan hanya melihat dari sisi agama Islam untuk para kiai dan santri, tapi juga melihat bagaimana semua kalangan kala itu bergerak mencapai kesatuan Indonesia. Mari kita satukan kebersamaan atas nama Indonesia, memajukan negeri agar dapat kompetisi di dunia global. Berbeda dari perjuangan perang masa lalu, ini ada beragam hal yang dapat kita lakukan untuk kemajuan Indonesia. Baiknya dengan mengingatkan sejarah perjuangan tersebut, kita dapat percaya diri untuk menghadapi dunia dinamis di masa depan. Saya kira cukup sekian amanat yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.